Halo coy, gimana? Link 11 menit masih aman. Tanpa banyak bercanda gurau karena sebentar lagi saya harus pergi ke Shibuya untuk makan siang bersama Maisakawa kita. Jadi, untuk mensupport channel yang kecil ini, silahkan klik tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan alur cerita film yang baru. Udah siap? Gaspol! Awal cerita terdapat wanita parubaya yang sedang berburu seekor uncal. Dia adalah tokoh utama kita yang bernama Lou Adele atau kita panggil saja Lou, ditemani anjing kesayangannya yang bernama Jax. Ini bentuknya yang mana Lou tidak puas dengan titik sasarannya. Lou lantas bertanya kepada Jax, "Menurutmu aku meleset?" Jax pun menjawab, "Guguk." Lo pergi ke pasar untuk membeli plastik besar berwarna hitam. Karena stok plastik hitamnya tinggal sedikit, akhirnya lo dengan cepat mengambil plastik yang sudah dipegang sama orang lain, sehingga orang lain ini agak kesal karena plastiknya telah diambil paksa oleh lo. Kemudian lo pergi ke bank. Di TV terdapat kabar keterlibatan agen CIA dalam kudeta di Iran, yang mana membuat lo fokus untuk mendengarkannya. Sial bagi si teller karena Lou ingin menarik tunai semua uang yang sudah disimpannya. Karena uang yang mau diambil sangatlah banyak, si teller memastikan sekali lagi apakah Lou serius untuk mengambil semua uangnya, sehingga membuat Lou menjawabnya dengan sangat ketus. I know. I'm the one who put it in there. Dia adalah sheriff di kota ini, kita panggil saja si sheriff, yang mana si sheriff sedang bermain dengan Jax karena jomblo dan di umurnya yang sudah mendekati late game. Sheriff butuh sosok pendamping yang bisa mandiri, bisa mengurus suami, tidak suka ngerenget, tidak suka joget di depan kamera, dan pasti harus sama-sama jomblo juga, sehingga membuat sheriff mencoba mendekati Lou dengan menawari gelang tembaga sepertinya biar terlihat couple, karena hasil dari gelang ini bisa menghilangkan nyeri sendi agar kuat dan tidak sakit tulang lutut ketika mengkonsumsi vitamin ang di malam hari meskipun lebih dari satu ronde. Tetapi Lou menolak usulan si sheriff ini. Careful you don't get struck by lightning wearing that thing. Ketika dalam perjalanan pulang, Lou mendengarkan radio terdapat kabar dari BMKG bahwa badai yang buruk akan terjadi malam ini. Kita akan diperkenalkan dengan tetangga Lou yang bernama Hana dan anaknya yang bernama Vi, yang mana mereka sedang berkebun. Di tengah-tengah kegiatan mereka, Vi bertanya kepada Hana tentang ayahnya yang sudah lama tak kunjung pulang. Tetapi Hana tidak mau menjawabnya dan mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Vi bermain peta umpet. Hana menantang Vi bahwa dia akan menemukan Vi tidak lebih dari 3 menit karena Vi masih kecil, sehingga Vi merasa tertantang, lantas berlari sekuat tenaga ke dalam ruyuk untuk bersembunyi. Di saat Hana menghitung 1-10, tak lama kemudian Lou datang dengan membunyikan klakson beberapa kali, sehingga membuat Hana agak risih mendengarkannya. Nyatanya Lou datang menemui Hana bukan maksud berkunjung untuk memperkuat tali silaturahmi, melainkan meminta uang sewa rumahnya ini. Hana meminta perpanjangan tenor pembayaran karena uangnya saat ini akan digunakan untuk membeli persediaan makanan di saat badai turun. Tetapi Lou tetap meminta uangnya besok harus diantar ke meja rumahnya tanpa kurang sedikit pun. Lou pun segera pulang ke rumah. Ketika baru menginjak gas, si anjing menggonggong dan tiba-tiba ya, Lou hampir saja menabrak Vi. Hana menegur Lou karena mengebut di jalanan sempit, padahal rumahnya berada di depan. Tetapi Lou tetap saja tidak mau kalah dengan menyalahkan Hana untuk menasihati anaknya agar tidak kelayapan di jalanan. Dari sini kita mulai sedikit mengenal sifat Lou yang tidak terlalu suka pendapat orang lain, tidak terlalu suka bergaul dengan orang lain, tidak terlalu suka banyak omong jika itu tidak penting, dan yang jelas tidak mau kalah saat berdebat. It's not a playground. Teach a kid to look out for herself. Dia adalah teman curhat sekaligus teman ranjang Hana yang bernama Chris, yang mana Chris datang untuk menjenguk Hana dan menanyakan apakah Hana menceritakan tentang suaminya kepada Vi. Dari sini kita dibuat penasaran siapa sih sosok suami Hana atau ayahnya Vi ini. Tak hanya menjenguk, Chris juga berniat meminta jatah kepada Hana. Tetapi sebelum mereka adu jigong, Vi mengganggu sehingga Chris pulang dengan tanpa mendapat asupan vitamin ang sedikit pun. Ketika dalam perjalanan pulang, akhirnya badai yang dikabarkan BMKG pun benar-benar turun. Dan tak lama setelah itu terdapat pria asing di pinggir jalannya meminta pertolongan. Karena kasihan, Chris pun memberikannya tumpangan. Hey, you all right? You
way I can get a ride? Yeah, of course. You're a lifesaver. Pria ini memuji buku yang dimiliki Chris, yaitu berjudul On Death and Dying, yang artinya kematian sebagian dari kehidupan. Sekedar informasi bahwa buku ini seperti buku motivasi, yang mana Chris membeli buku ini untuk diberikan kepada Hannah karena suami Hannah dikabarkan telah meninggal 3 bulan lalu dan Hannah masih belum bisa menerima kenyataan. Kemudian pria ini bertanya apakah Chris mencoba menghibur Hannah agar bisa lebih dari seorang teman. Chris pun menjawab, ya enggak kok, dia sudah punya anak dan Hannah juga tidak buru-buru untuk punya pengganti, katanya. Heavy reading. Kemudian pria ini memutar musik dengan volume yang sangat begitu kencang dan tiba-tiba tiba-tiba pria ini menghabisi nyawa Chris tanpa sebab yang pasti. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat ini Lou sedang melihat foto dokumentasi di masa lalunya, kemudian membakarnya, dan setelahnya melihat foto film jadul, yang mana di foto film jadul ini terdapat kisah masa lalu Lou yang sangat kelam, yang mana diperlihatkan saat anaknya diculik. Karena peristiwa pada masa lalunya ini, akhirnya Lou hidup seorang diri tanpa ada saudara, keluarga, kecuali anjing yang selalu memecah kesepiannya. Kemudian menulis surat wasiat untuk diberikan kepada Hannah, yang inti dari suratnya adalah Lou mewariskan semua aset yang dia miliki dan menitipkan Jax untuk Hannah rawat, karena Lou sudah mempersiapkan makanan untuk Jax berupa daging uncal yang diburunya di scene awal tadi. The house is yours. Sell it. Berpindah ke Hannah dan Vi yang bersiap untuk tidur, tak lama listrik padam. Kemudian Hannah pergi keluar untuk memeriksa saklar listriknya. Hannah terkejut melihat rumah Lou yang tidak padam, lantas pergi memeriksa PLN yang menyambung listrik ke rumahnya. Terlihat mobil Chris di pinggir jalan. Hannah menemukan Chris sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kemudian berlari ke rumahnya. Takutnya Vi dalam bahaya. Sesampainya di rumah, apa yang ditakutkan Hannah benar-benar terjadi, bahwa Vi telah diculik dan si penculik meninggalkan suatu petunjuk berupa buku yang dimiliki Chris dan foto Vi bersama ayahnya. Kembali ke Lou yang sedang menyeret si anjing ke kamar mandi, kemudian duduk di atas kursi sambil memegang senapan yang diarahkan ke kepalanya sendiri. Karena semua penderitaan di masa lalunya yang sangat kelam, Lou berniat untuk bundir, dan ternyata plastik besar hitam yang dia beli di pasar tadi untuk membungkus mayatnya sendiri. Dan alasan Lou menagih uang sewa ke Hannah adalah agar Hannah menemukan dan membaca surat yang Lou tinggalkan dan mengubur mayatnya. Tapi tiba-tiba Hannah datang untuk meminjam telepon dan memberitahukan bahwa mantan suaminya telah menculik anaknya sendiri dan memberikan foto yang di belakang foto terdapat tulisan "Hi Mom, my turn", sehingga membuat Lou mengurungkan niatnya untuk bundir dan berniat untuk membantu Hannah pergi ke kantor polisi. God, would you let her wander off again? She's not gonna get far in this. He found us. I thought we were free of him. Tapi mobil Lou mengalami mogok mendadak. Kemudian Lou memeriksa mesin mobil ini dan tiba-tiba mereka kembali ke dalam rumah. Hannah nyerocos tak henti-henti agar meminta bantuan saja ke orang profesional. Dari sini terungkap bahwa suami Hannah bernama Philip dikabarkan meninggal 3 bulan yang lalu. Sedangkan Lou sangat tenang menyikapi ini semua, seakan Lou tahu orang yang dia hadapi. Lou mengambil semua senjata yang disimpannya dari dulu. Sampai sini kita dibuat penasaran, siapa sih sosok Lou ini yang sebenarnya? Renovations. Tak lupa Lou mengajak Jax untuk ikut, tetapi untuk Hannah, Lou menyuruhnya untuk tetap diam di rumah hingga badai reda. Kemudian hubungi Sheriff untuk menyusul Lou, tetapi Hannah bersikeras untuk ikut mengejar Vi karena yang diculik adalah darah dagingnya sendiri, sehingga mana mungkin bisa tetap diam di rumah tidak melakukan apa-apa. Akhirnya Lou mengizinkan Hannah untuk ikut, tetapi jika menghambat, Lou akan meninggalkannya. If you slow me down, I will leave you behind.
Scene berpindah ke Philip dan V yang sedang berhenti di sebuah gubuk. V masih belum mengenali bahwa Philip adalah ayahnya. Tetapi setelah Philip memberikan isyarat yang biasa dilakukannya dulu bersama V, akhirnya V pun sadar bahwa Philip adalah ayahnya. Kemudian Philip berdalih akan mengajaknya ikut berpetualang dan Hannah pasti akan menyusulnya dan memberikannya sebuah radio MP3 beserta earphone supaya V nyaman ketika dalam perjalanan. Setelah semalaman menyusuri hutan, akhirnya Lo dan Hannah menemukan sebuah gubuk yang terdapat dua teman Philip. Lo berniat untuk masuk dengan menyamar sebagai wanita tua yang sedang mencari anjingnya. Lo memberikan pistol dan pisau kepada Hannah untuk alat pertahanan jika ada orang yang mendekat. Jax, stay. Oh, excuse me. If I could just rest and... Setelah berhasil masuk, Lo mendapati foto di Teheran atau Iran dan karena refleks Lo yang agak mencurigakan, akhirnya penyamarannya pun terbongkar sehingga akhirnya Lo berhasil melumpuhkan pria ini dan memperoleh sebuah informasi bahwa Philip akan pergi ke tepi pantai yang bernama Eagle Bay. Lo pun mengekil pria ini saat ini juga. Mereka bersiap-siap untuk menyusul Philip dan V ke Eagle Bay dan dari sini terungkap bahwa Lo adalah mantan anggota CIA yang bertugas selama 26 tahun di lapangan sehingga tak heran jika Lo sangat tenang dalam mengatasi kesulitan. 26 years in the field. Come on, Jax. Scene berpindah ke Philip dan V. V meminta Philip untuk berhenti sejenak karena dia ingin pipis. Karena terlalu lama menunggu, Philip memanggil V yang ternyata malah bermain dengan kupu-kupu yang sayapnya rusak. V merasa kasihan kepada kupu-kupu ini dan Philip pun menempatkan kupu-kupu ini di tempat aman. Tetapi tak lama setelahnya, Philip malah mengekil kupu-kupu ini dan V melihatnya dari kejauhan. Ketika dalam perjalanan, entah apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat Philip mengajak V melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hi! We have to walk now, okay? Kembali ke Lo dan Hannah karena Hannah berjalan dengan pincang. Kemudian Lo mengajak Hannah untuk beristirahat sejenak karena dari jejak Philip menunjukkan bahwa Philip juga beristirahat. Terlihat tangan Hannah terdapat bekas luka. Ternyata Hannah dahulu juga mempunyai masa lalu yang kelam karena Philip selalu saja menyiksa Hannah tanpa sebab yang pasti. Sebesar apapun kasih sayang Hannah terhadap Philip, tetap saja tak dapat mengubah kekejaman Philip kepadanya. This entire world that's gonna be able to save that man. Setelah cukup beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan tetapi terdapat kendala yaitu jembatan yang menjadi satu-satunya tempat penyeberangan mengalami kerusakan. Sehingga mau tidak mau mereka harus menyeberang dengan sangat hati-hati dan Lo meminta Jax untuk pulang saja. Oh, Jax! No argument! Karena diterjang hujan dan pastinya mereka kedinginan membuat tangan Lo mengalami kram mendadak dan tiba-tiba karena terjatuh dari ketinggian yang agak lumayan membuat tulang tangan Lo bergeser. Hannah berniat untuk membantunya tetapi Lo tidak mau ditolong. Dia bisa mengatasi ini sendiri dan mereka langsung melanjutkan pengejaran kembali. Let me help you. Get off me! Eagle Bay's just ahead. Singkat cerita, setelah sekian jauh berjalan, akhirnya mereka berdua sampai di tempat yang bernama Eagle Bay dan memeriksa kerangka perahu yang berada di pinggir pantai. Terdapat boneka V yang tergeletak sehingga membuat Hannah panik serta memanggil-manggil V, tetapi Lo menghentikannya karena ini semua adalah jebakan yang dibuat Philip. We can do this. Setelah Hannah tenang, terlihat asap yang ada di tepi pantai. Kemudian Lo memerintahkan Hannah pergi ke bukit untuk meminta tolong menggunakan saluran radio yang dia bawa. Sedangkan Lo akan pergi ke tempat yang menimbulkan asap itu. Back to that hill. See if you can raise rank and...
Lagi-lagi Philip memberikan sebuah petunjuk berupa foto mercusuar yang seperti di dalam foto film yang lo miliki tadi, sehingga dari sini kita semakin dibuat penasaran apa maksud foto-foto yang diberikan Philip sebagai petunjuk ini. Berpindah ke Philip dan Vi yang sedang beristirahat, Philip mengajak Vi untuk membuat tanda cap tangannya karena jauh setelah mereka mati nanti, tanda tangan ini tidak lekang oleh waktu. Did you know? Akhirnya Hana berhasil menghubungi sheriff setempat untuk meminta pertolongan dan sheriff pun menghubungi temannya sesama sheriff untuk memanggil bala bantuan. This is Hannah Dawson. Dawson's daughter's been kidnapped by her father. Sebelum pergi ke tempat Philip dan Vi berada, Lo mengamati dulu keadaan sekitar, dirasa sudah aman. Lo pun pergi ke tempat ini, tetapi Guns. Slowly. dari sini kita semua dibuat tercengang karena faktanya Philip adalah anak Lo yang diculik ketika masih berusia 10 tahun dan Lo lebih mementingkan anggota CIA daripada anaknya sendiri, sehingga saat ini Philip mencoba untuk membalaskan apa yang dirasakannya saat dulu. Still can't even admit I'm your son. Lo mencoba bermain psikologi karena sebagai ibu dia sangat tahu betul apa yang dirasakan Philip dan apa yang diinginkan Philip saat ini, dengan memujinya sangat pintar dan mengingat masa lalunya yang bisa mengalahkan ibunya bermain catur saat berusia 5 tahun. Tapi tiba-tiba And you're my mother. Don't take too long. berpindah ke sheriff yang sedang berada di kantornya yang mendapat panggilan dari anggota agen CIA untuk memberikan fakta yang lebih mencengangkan lagi bahwa Lo dan Philip adalah buronan yang paling dicari agen CIA karena Lo mempunyai semua bukti keterlibatan agen CIA dalam kudeta di Iran dan Philip adalah orang yang sudah membantai warga lokal, sehingga sheriff diperintahkan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini karena masalah ini terlalu berat. Sheriff tidak akan kuat, biarkan agen CIA saja. Stay out of our way, Sheriff. Hana datang kembali untuk menolong Lo ketika akan mengambil alat P3K yang ada di tas. Tak sengaja Hana menemukan foto-foto yang Lo dapatkan ketika dalam perjalanan, sehingga sudah jelas bahwa pesan yang ada di dalam foto itu bukan ditujukan kepada Hana, melainkan ditunjukkan kepada Lo. Dan akhirnya Lo pun jujur kepada Hana bahwa Philip adalah anaknya, dan secara teknis Hana adalah menantu Lo dan Vi adalah cucu Lo sendiri. Yang membuat Hana kecewa adalah alasan kenapa Philip selalu saja kasar, suka menyiksa atau KDRT kepadanya, karena Philip mempunyai trauma di masa lalu karena ulah Lo, sehingga membuatnya menjadi temperamen. Tak hanya itu, sehari-hari Lo pun bersikap sinis kepada Hana dan Vi, bahkan Lo tidak mau menyapa cucunya sendiri. Setelah semua terkuak, yang menjadi pertanyaan adalah kok bisa mereka sampai menjadi tetangga? Nah, sebenarnya Lo sudah lama memantau kehidupan Hana dan Philip, dan ketika Philip sudah keterlaluan, akhirnya Lo menyelamatkan Hana dengan menyuruh teman kuliahnya untuk menginfokan bahwa terdapat pulau terpencil yang sewa rumahnya murah, sehingga Hana tertarik dan akhirnya berpisah dengan Philip dan tinggal di rumah yang saat ini dia tempati. Dari fakta yang mencengangkan warganet ini, Hana meninggalkan Lo dan berniat menjemput Vi sendirian. Everybody is meant to be a mother. I got you to this island. You'll just slow me down. Di pagi hari, sheriff datang dengan Jax untuk membantu Lo dan memberitahukan bahwa tak lama lagi para tentara CIA akan datang kemari untuk membantai Lo dan Philip, dan Lo membawa kendaraan sheriff untuk menuju mercusuar. We get the first aid kit I left it in there. You gotta be kidding me. Di mercusuar sendiri, Hana berhasil menemui Vi dan Philip. Hana memberikan isyarat kepada Vi untuk bersembunyi, sehingga mereka berdua terlibat perkelahian suami istri. Come on, give me the gun. Philip berhasil membuang pistol dan memeluk Hana untuk mengingat masa lalunya. Dirasa Hana akan luluh, tetapi malah menusuk tangan Philip sehingga dia bisa melarikan diri untuk menyusul Vi. Ternyata mercusuar sudah terdapat banyak sekali bom aktif dan akhirnya Hana pun menemukan Vi yang sedang bersembunyi dan tiba-tiba
Ya, ternyata yang datang adalah Lo, kemudian mengajak mereka berdua untuk pergi dari tempat ini. Sebelum mereka pergi, Philip mengetahui bahwa Lo sudah berada di mercusuar juga. Sehingga dirasa semua keluarganya sudah berkumpul, Philip berencana untuk mengakhiri ini semua dengan cara bundir massal. Tetapi Lo berhasil mematikan pemicu meledaknya bom ini. Setelah berhasil keluar dari mercusuar, tak berselang lama akhirnya tentara CIA pun datang ke tempat ini juga. Kemudian Lo memerintahkan V untuk mencari kayu yang panjang, kemudian meminta radio yang disimpan Hana. Ternyata Lo mengganti pemicu bom yang ada di mercusuar dengan miliknya dan meledakkan mercusuar, sehingga dari ledakan ini bisa memancing tentara CIA untuk datang. Dan Lo menyuruh Hana pulang ke rumah saja untuk mengurus anaknya dan menyuruh untuk membaca surat wasiat yang dia tulis untuk Hana, sedangkan Lo akan mengurus anaknya sendiri. Calling for help? Yeah. Your kid. I'll take care of mine. Akhirnya mereka berdua mengalami pertarungan dan terjadi kejadian yang dramatis, yang mana seburuk apapun masa lalu anaknya, ibu tetap memaafkannya. Dan sekuat dan sebajingan apapun seorang anak, masih tetap butuh kasih sayang seorang ibu. Ketika mereka sedang berpelukan dan Lo setelah meminta maaf kepada Philip, tiba-tiba setelah semua ketegangan usai, Hana pun menjual semua aset yang dimiliki Lo dan pergi untuk menempuh hidup baru yang lebih baik, rajin beribadah dan taat pada Tuhannya. Dan tanpa mereka berdua sadari, di belakang nampak ada wanita yang mengawasinya. Hannah, you're going to wonder why I did it. Tamat, endingnya cukup mendurhakakan. Untuk film ini sangat menarik dan adegannya menegangkan serta dramatis juga. Hikmah yang perlu diambil dari film ini adalah sejahat apapun ibu kita, dia tetaplah ibu yang melahirkan kita. Kita pasti tidak tahu seperti apa pengorbanan yang sudah ibu lakukan demi kita. Jadi jangan sekali-kali kita durhaka kepadanya, karena fala takul lauma ufin, yang artinya dan janganlah kalian mengatakan kepada mereka berdua, yaitu ibu dan ayah, meskipun hanya dengan kata uf. Yang mana ilmu usul fikih menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut terdapat kias aulawi yang intinya adalah janganlah kalian mengatakan uf, ah, dan berkata kotor lainnya yang mengakibatkan orang tua kita sakit hati, apalagi sampai menusuknya seperti yang dilakukan Philip kepada ibunya. Sekian dari saya dan pesan dari saya, berbaktilah meskipun kasih sayang orang tua hanyalah sebuah prank.